Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya diberi waktu untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bertatap muka secara online bersama adik-adik saya, khususnya kelas 10 SMK Negeri 5 Jember. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaubat kepadanya. Ciri Allah sayang sama kita, Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa memperbaiki setiap taubat kita, memperindah setiap amal kita. Ciri Allah sayang sama kita, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bisa memutuskan yang terbaik dalam pilihan hidup kita, untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertama, niat belajar kita, adik-adikku sekalian, paling tidak satu, dengan adanya ijtihad ini bisa menggugurkan dosa-dosa kalian. Yang kedua, paling tidak bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas kerja keras beliau, tanpa ada rasa putus asa beliau, kita hidup di zaman yang penuh dengan perdamaian, hidup di zaman yang semula statis hingga menjadi dinamis, yakni agama Islam. Ya, sebelum menginjak ke dalam materi yang akan saya bahas kepada adik-adik sekalian, seeloknya saya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin adik-adik juga masih asing kepada saya, masih asing melihat wajah saya pun masih belum tahu. Jadi seeloknya saya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dulu itu ada sebuah pepatah yang mengatakan, ketika orang itu belum kenal, maka ia akan sulit timbul rasa sayang. Sehingga muncullah sebuah istilah, tak kenal maka tak sayang. Tapi jauh sebelum dari itu sudah ada pepatah yang lebih lama lagi,
bahkan ini yang lebih konkret dan juga lebih bisa dipercaya, yakni tepatnya di dalam sebuah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakari wa unsa, dari satu orang lelaki dan satu orang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban wa qabaila, yang artinya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Untuk apa, teman-teman? Tidak lebih, tidak lain ialah untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya, perkenalkan, nama saya Ardian Wahyu Haryanto. Saya biasa dipanggil Cak Ardi, Mas Ardi ataupun Kak Ardi. Berhubung saya juga pernah mengajar di Madrasah Sanawiyah dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih aktif mengajar. Jadi dari anak-anak saya pun biasa memanggil saya Pak Ardi. Tepat tanggal lahir Banyuwangi 20 November 1998. Tepatnya di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Jadi saya produk lokal Banyuwangi. Kalau tanya kepada saya terkait bahasa osing, alhamdulillah saya bisa dikatakan jagonya. Untuk riwayat pendidikan sendiri, saya berasal pertama Rodatul Atfal Al-Anwar Balak Songgon, MI Hidayatul Mubtadiin Balak Songgon, tingkat dasarnya. Tingkat menengah pertamanya tepatnya di MTS Hidayatul Mubtadiin Balak Songgon. Jadi selama saya mulai dari RA hingga MTS, saya masih ada di rumah, tidak keluar dari lingkup rumah. Sebelum adanya zonasi, saya sudah merasakan yang namanya zonasi sendiri, yakni masih ada di rumah. Kemudian baru setelah menginjak sekolah menengah pertama, saya keluar dari lingkungan rumah, tepatnya di kecamatan sebelah, yakni Kecamatan Singojuru, tepatnya di SMA Negeri Darussolah Singojuru. Kemudian untuk sekarang ini saya memutuskan untuk menimba ilmu di sebuah kampus tercinta saya, yakni kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Untuk moto saya sendiri ialah berpikir yang baik, berkata yang baik, lakukan yang terbaik, karena semua itu akan berbalik. Ya, ketika semuanya mulai dari pikiran kita, perkataan kita, ataupun perlakuan kita diisi dengan hal-hal yang positif, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang positif pula. Jadi rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu. Apa-apa yang ketika kita rencanakan positif, maka ya hasilnya akan memanen hal-hal yang positif. Seperti itu, teman-teman. Adik-adikku sekalian, ya, berhubung saya tadi sudah memperkenalkan diri, dan mohon maaf jika video saya ini hanya melalui video yang seperti ini, karena saya sudah beberapa kali mencoba untuk membuat sebuah video dengan menampakkan diri saya itu sudah penuh untuk memorinya. Jadi saya mohon maaf untuk pertemuan perdana kita ini, videonya hanya bisa memakai rekam video dalam berupa PPT yang direkam seperti itu.
Ya, bab yang akan kita bahas pada pertemuan perdana kita ini ialah bab 4, sahabat-sahabat. Senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, di situ terpampang sudah nama saya, Ardian Wahyu Haryanto, yang insya Allah akan segera SPD. Ya, kenapa kita harus menuntut ilmu dan mengamalkannya? Ya, kita perlu menuntut ilmu karena menuntut ilmu ialah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Hal itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, fa innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yatlubu. Yang artinya apa, adik-adik? Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib, faridatun, wajib bagi setiap muslim. Fa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, tadau ajnihataha li talibil ilmi, kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Karena apa? Ridam bima yatlubu, karena malaikat-malaikat telah ridho dengan apa yang orang-orang yang mencari ilmu itu mencarinya, apa yang dia cari. Seperti itu. Selain itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah yang berbunyi seperti ini, yang ada di dalam PPT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Islam tak bosan-bosannya menganjurkan kepada pengikutnya, adik-adikku sekalian, agar selalu untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sangat banyak sekali pernyataan yang mengungkapkan tentang hal ini. Seperti halnya hadis terkait juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ada 3. Min salasin, sedaqatin jariyatin yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bih yang kedua. Au waladin sholihin yad'ulah, rawahul Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka akan terputus segala perkara-perkara yang pernah ia lakukan. Terputuslah segala amalnya kecuali 3 yang gak bakal ada putusnya. Pertama, sedekah jariyah,
Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir ada anak yang solih yang mampu mendoakan orang tuanya. Jadi betapa pentingnya ilmu dan betapa mulianya ilmu, sehingga banyak sekali ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis mengulang-ulang untuk bisa memberitahukan bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat-sangat perlu untuk dicari. Agar apa? Agar kita bisa mudah untuk hidup di dunia dan nantinya mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Ya, selanjutnya pengertian ilmu. Adik-adik sudah tahu belum apa itu ilmu sendiri? Kalau belum tahu, di sini akan saya jelaskan. Secara etimologi atau secara kebahasaan, kata ilmu sendiri itu berasal dari bahasa Arab, adik-adik. Yang mana berasal dari kata alima, ya'lamu, dan ilman. Alima itu merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Jadi dapat disimpulkan di sini ilmu ialah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu ialah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Selanjutnya ialah klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Jadi pada subbab ini kita diberitahu atau dijelaskan terkait pengklasifikasian atau dikenal dengan sebuah pengelompokan. Ya, pengelompokan ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu fardhu ain. Dan yang kedua ada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama. Yang pertama ada akidah. Akidah itu merupakan ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang bagaimana kita mengesahkan Tuhan, ilmu bagaimana kita meyakini diri kita sendiri bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal, yakni asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Yang kedua ada akhlak. Akhlak ini merupakan ilmu tentang bagaimana cara kita berperilaku atau adab, atau bisa disebut dengan budi pekerti. Yang terakhir ada ilmu syariah.
Ya, pengklasifikasian atau pengelompokan yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Artinya, ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Jadi, kita tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tentang fardu kifayah ini. Tapi kalau semisal kita mau menuntut ilmu, mau memperdalam ilmu, nggak masalah, boleh. Bagi yang suka kedokteran silahkan mengambil ilmu kedokteran. Bagi yang suka fisika, ya silahkan mulai dari nol, semisal di sanawiyah ataupun di sekolah menengah pertama SMP, silahkan ditekuni untuk pelajaran fisika, kimia pula. Makanya di dalam sekolah menengah atas itu sudah ada program penjurusan, ada IPS dan ada IPA. Ya, di dalam IPA sendiri ada fisika, kimia, matematika. IPS ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan semacamnya. Itu merupakan pengklasifikasian ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Kemudian poin yang keempat, ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, tadi telah dijelaskan beberapa dasar kenapa kita harus menuntut ilmu, baik di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 ataupun hadis-hadis terkait. Maka dari itu perlu kiranya kita mengerti, oh ternyata ilmu itu penting. Keurgensian ilmu itu perlu untuk kita cari, karena ilmu itu ada sebuah kemuliaan. Apa? Salah satunya yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan dengan makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Artinya di dalam situ bahwa dengan adanya ilmu, maka manusia ini jauh derajatnya dibanding makhluk-makhluk lainnya, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi seperti hewan. Hewan tak berakal, manusia berakal, sehingga manusia bisa mencari ilmu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau hewan mana ada semuanya diterobos. Kan iya, itu yang membedakan mana manusia mana hewan. Ketika ada seorang manusia, ada seseorang yang tingkahnya tidak sesuai tentang hal kemanusiaan, maka itu layaknya hewan. Maka dari itu, ketika kita sudah diberi akal, diberi kelebihan untuk bisa berpikir, diberi kelebihan untuk bisa melakukan yang terbaik, ya sudah, lakukan yang positif-positif saja, yang sekiranya tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak pula merugikan orang lain. Mengangkat derajat manusia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa siapapun yang menuntut ilmu itu pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Selanjutnya ada keutamaan ilmu yang ketiga, ada warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Keutamaan ilmu yang keempat, ilmu adalah
imamnya amal. Jadi ilmu itu adalah kepalanya dari segala perbuatan baik. Ilmu itu kepalanya, imamnya amal. Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Maka sangat berbahaya sekali ketika orang yang gak tahu apa-apa, orang yang bodoh, yang tidak mau untuk mempelajari sesuatu, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi sampai orang bodoh itu menyebarkan apa yang telah ia merasa tahu, padahal dia nggak mencari tahu, tapi ia sebarkan. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, dilanjutkan. Poin yang kelima, ada etika dalam menuntut ilmu. Ada 3, teman-teman. Pertama, kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau menuntut ilmu, kita mau mencari ilmu, kita harus menata niat. Apa sih itu niat? Nah, niat itu sebuah keinginan, sebuah kemauan yang disertakan dengan sebuah perlakuan. Jadi kalau masih keinginan saja itu masih belum disebut niat, kalau nggak disertakan dengan perlakuan. Jadi ketika kita sudah niat, ya sudah, apa yang kita inginkan langsung dilakukan. Itu niat. Segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Innamal a'malu bin niyah wa innamal likulli imri'in ma manawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika kita niat baik juga ujung-ujungnya akan menghasilkan hal yang baik. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Ya, itu di sana terpampang ada sebuah gambar ya, ada seorang murid yang mencoba atau berusaha hormat kepada gurunya. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi ketika ada guru, paling tidak kita bisa menghormati dalam hal semisal berjalan di hadapan guru kita membungkukkan badan. Itu merupakan rasa hormat kita. Itu merupakan etika atau adab kita kepada guru. Agar apa? Agar senantiasa kita tetap memuliakan guru. Karena apa? Guru itu merupakan orang tua kita. Orang tua kita yang ada di sekolah. Sukses tidaknya kita terhadap ilmu-ilmu yang kita cari itu tergantung bagaimana keridhaan dari guru. Ridallahu rida waliden. Artinya ridhonya Allah itu tergantung ridha orang tua kita. Selama ada di sekolah, orang tua kita ya guru. Seperti itu. Etika menuntut ilmu yang ketiga. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sekolah-sekolah baik jenjang formal ataupun non formal itu pasti ada yang namanya doa sebelum belajar, yang biasa dipakai kalau tidak salah, kalau mungkin nuansa Islam, kalau sekolahnya Islam biasanya yang dipakai salah satu doanya itu ialah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Seperti itu. Ada juga, masih banyak lagi sebenarnya. Untuk mengakhiri ya juga berbeda-beda dari setiap instansi atau lembaga. Tapi paling tidak setiap kegiatan baik kita, terutama imamnya amal ini menuntut ilmu, diawali dengan sebuah niat yang lurus,
disertai sebuah sikap hormat dan disertakan sebuah doa sebelum menuntutnya, dan diakhiri doa pula sebelum kita selesai menuntut ilmu itu. Jadi ada 3 itu, adik-adikku sekalian. Jikalau ada yang kurang dari pembahasan atau yang apa yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditanyakan lewat dialog interaktif melalui kelas ini. Selanjutnya ada poin kiat dalam menuntut ilmu. Ada 6 poin di situ. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Tadi dalam menuntut ilmu itu ada 3 etika tadi, tapi itu juga bisa lebih banyak sebenarnya. Makanya di dalam kitab Al-Ala itu ada. Saya pernah mempelajarinya selama di pesantren. Itu ada Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka amajmu ihabi bayani. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya seperti ini. Ilingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo. Ingatlah, tidak akan hasil atau sukses sebuah ilmu itu kalau tidak memakai 6 perkara ini. Apa saja itu, sahabat-sahabat atau adik-adikku sekalian? Tukai wa hirsin wa astibari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupanya ada cerdas atau pandai, antusias atau semangat, gigih, ada biaya atau modal. Jadi orang sekolah atau menuntut ilmu itu perlu dibiayai, perlu dimodali. Tidak hanya modal mau saja. Jadi butuh yang namanya modal secara fisik. Semisal kalau di sekolah ada uang buku, ya ada sarana prasarana juga. Harus itu, karena itu merupakan pendukung atau alat yang paling tidak memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua terakhir ada gurunya. Jadi orang menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Tidak bisa tiba-tiba membaca, banyak yang dibaca tapi tidak ada gurunya. Jadi perlu dipertanyakan. Ya, karena pemahaman seorang itu terkait apa yang ia baca, apa yang ia terima itu pasti berbeda-beda. Jadi ketika untuk mengetahui kebenarannya, tentu kita perlu bertanya kepada yang ahlinya atau bisa ditanyakan kepada guru. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir dari yang 6 tadi ialah dalam waktu yang lama, dalam mangsa yang lama. Mangsa itu waktu. Yang kedua, kiat menuntut ilmu yang kedua ada hindari perbuatan maksiat. Jadi kita harus sering. Makanya kalau di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengingatkan teman kita selagi mereka akan melakukan kejahatan, dan selalu mendorong teman kita ataupun dari diri kita untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Asr itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan rugi sekali. Kecuali apa? Kecuali siapa? Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang beramal solih, orang-orang yang mau melakukan
kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawasau bil haq. Artinya yang mau nasihat menasehati dalam hal kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan yang mau saling nasihat menasehati dalam mentaati kesabaran. Jadi kalau ada kesempatan seterbuka apapun, kalau akan terjadi kejahatan ya monggo bisa dihindari. Karena apa? Kesalahan ataupun kejahatan itu tidak akan terjadi meskipun selebar apapun kesempatan itu, kalau dari diri kita sendiri tidak melakukannya, tidak akan terjadi. Jadi tergantung pada diri kita sendiri mau apa tidak melakukannya. Ya, jangan sampai maksiat. Yang ketiga ada mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang dariku walau hanya satu ayat, katanya Nabi seperti itu. Jadi jangan disimpan diri sendiri, ayolah jangan disimpan. Kalau ada temannya lupa ya diingatkan. Ya, surga itu terlalu luas untuk kita sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang sekiranya teman kita membutuhkan ya diajari. Teman kita lalai ya diingatkan. Memiliki semangat, kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Kita harus sungguh-sungguh, harus semangat. Jangan menyerah untuk menuntut ilmu. Ya, setiap hidup itu ya pasti ada plus minusnya atau pasti ada buruk tidaknya. Jadi kita harus bisa mengarungi itu semua. Karena itu merupakan dinamika hidup sudah. Jadi kita harus berusaha menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, baru kita tawakalkan kepada Allah. Mau mengajarkan kepada orang lain tadi, itu termasuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Mempelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Sering membaca biografi, riwayat hidup dari penemu-penemu misalnya. Tidak apa-apa mempelajari penemu dari luar negeri, Amerika dan sebagainya, enggak apa-apa. Yang terpenting itu bagus, ya silahkan. Terutama paling tidak kita bisa membaca biografi dari penemu-penemu yang khususnya beragama Islam. Banyak. Ada Imam Al-Jarnuzi, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Sibawayh. Banyak. Mau membaca biografi B.J. Habibie pun bagus, karena itu merupakan tokoh inspiratif yang khususnya beragama Islam. Ada Gus Dur, itu kan banyak. Ya, itu merupakan kiat dalam menuntut ilmu. Lalu apa sih Bapak, hikmah menuntut ilmu itu sendiri? Hikmahnya ini saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Tentu ketika kita menuntut ilmu, kita akan merasa ketakutan sendiri. Takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridha malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Yang ketiga, ada pahala ilmu itu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Tadi telah disebutkan bahwasanya ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka akan terputus segala amalnya kecuali 3 tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih yang mampu mendoakan orang tuanya. Itu merupakan hikmah atau pelajaran yang dapat digali dan dapat diambil ketika nantinya kita menuntut ilmu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait materi pada
pertemuan perdana ataupun nantinya ini menginjak ke pertemuan kedua, karena sebenarnya ini alokasi waktu yang ditetapkan sekolah ataupun ditetapkan Menteri Pendidikan itu beralokasikan untuk bab ini 6 CP atau biasa dipakai untuk 2 pertemuan. Satu pertemuan kan 3 CP seperti itu. Ini ada sebuah kata inspiratif atau kata motivasi, paling tidak bisa memotivasi kalian atau bisa memotivasi diri saya sendiri khususnya. Banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Statement dari Nadiem Makarim, Kemendikbud RI kita, yang mana beliau masih muda sekali. Jadi banyak tanya. Maksudnya ya kalau memang mau melakukan sesuatu, semisal sudah tidak tahu apa, ya ditanyakan. Ya karena apa, daripada kita susah di tengah jalan, lebih baik ditanyakan. Banyak mencoba, harus berani mencoba. Inilah saya mau melakukan ini, harus berani dan banyak karya. Ketika sudah banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ya kalau ditanya, Pak susah, apa itu, saya kurang ada potensi dalam bidang ini. Loh, potensi itu muncul karena ada ketekunan pada diri kita tentang sesuatu. Ya, memang awalnya tidak senang, kalau memang mau, ya ayo dicoba. Nanti baru dapat karya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dari saya ini bermanfaat, karena semata-mata kebenaran memang dari Tuhan dan kesalahan itu memang dari setan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa berguna untuk khususnya diri saya sendiri, meningkatkan sebuah wawasan dari diri saya maupun diri adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga nantinya bisa berpengaruh terhadap motivasi belajar adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang menyakiti hati adik-adik ataupun yang ada di sini semuanya, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.